Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk menerima pelajaran hari ini. Nah, materi pelajaran kita hari ini yaitu tentang beriman kepada hari akhir. 5 alam yang dilalui manusia. Apa-apa saja itu anak-anak? Yang pertama, alam arwah atau alam ruh. Apa yang dikatakan alam arwah atau alam ruh? Alam ruh adalah fase pertama kehidupan manusia. Disinilah manusia itu berasal. Lalu yang kedua, alam kandungan. Alam kandungan ini adalah proses awal sebelum lahirnya sosok manusia yang baru. Kita berada di dalam kandungan ibu selama 9 bulan 10 hari. Nah, yang ketiga, alam yang akan kita lalui adalah alam dunia atau alam syahadah yang sedang kita jalani pada saat sekarang ini. Yang keempat, alam barzah atau alam kubur. Alam barzah atau yang biasa disebut dengan alam kubur adalah alam di mana manusia ditempatkan oleh Allah setelah mereka meninggal dunia. Di alam ini, manusia menunggu hadirnya hari kiamat yang akan menentukan kedudukan mereka di alam akhirat. Dan yang terakhir adalah alam akhirat. Apa itu alam akhirat? Alam akhirat itu adalah pemberhentian terakhir dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Pada alam ini manusia akan diaudit seluruh amal kebaikan dan amal keburukannya. Selanjutnya, hari akhir itu memiliki nama-nama lain. Apa-apa saja nama-nama lain itu anak-anak? Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats itu adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Yang kedua, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu yang ketiga, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari di mana semua amal manusia ketika di dunia akan ditimbang. Yang keempat, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari di mana semua amal manusia ketika hidup di dunia akan dihisab. Dan yang terakhir adalah Yaumul Jaza. Ya, Yaumul Jaza itu adalah hari di mana semua amal perbuatan manusia yang pernah dilakukan di dunia akan dibalas oleh Allah. Kiamat itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, kiamat sugro, disebut juga dengan kiamat kecil. Contoh dari kiamat sugro ini seperti kematian, kecelakaan, banjir bandang,
gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Lalu, apa tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil? Pertama, tandanya kejahatan semakin merajalela. Banyak kita temui sekarang kejahatan ya. Kedua, banyak ulama yang meninggal dunia. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Selanjutnya, fitnah sudah merebak kemana-mana. Lalu, banyak orang yang mengejar kesenangan dunia dengan cara yang tidak baik. Dan yang terakhir, munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Lalu yang kedua, kiamat kubro. Disebut juga dengan kiamat besar. Apa itu kiamat kubro? Yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Dimulai dengan guncangan yang memporak-porandakan seluruh alam semesta ini. Lalu, apa tanda-tanda kiamat kubro itu? Yang pertama, munculnya dabbah. Apa itu dabbah? Yaitu sejenis hewan ajaib yang dapat berbicara. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga, munculnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, matahari terbit dari arah barat. Selanjutnya, bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Yang kedua, menghindari segala perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, menambah keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, memotivasi diri kita supaya tidak menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Dan yang terakhir, menyadarkan diri bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Bagaimana sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir? Yang pertama, selalu berhati-hati ketika bersikap dan berbicara. Yang kedua, tolong menolong dalam hal kebaikan, terutama menolong orang yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, memperbanyak amal soleh sebagai bekal di akhirat kelak. Dan yang terakhir, mengingatkan teman yang berbuat salah. Nah, sekian materi pelajaran kita hari ini. Semoga Ananda semua bisa memahami dan memetik hikmah dari materi pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.